Ikhwati billahi dirahmati Allah. Maka Imam Ibnu Rajab beliau membagi Ramadan itu menjadi 3. 10 hari pertama, 10 hari yang kedua, dan 10 hari yang ketiga. 10 hari pertama, kedua, dan ketiga. Di mana ikhwati billah yang dirahmati Allah, tanda ketika kebaikan-kebaikan di 10 hari yang pertama itu diterima oleh Allah, tandanya adalah ketika di 10 hari yang kedua kita semakin baik. Itu tanda. Tanda 1 sampai bilangan 10 Ramadan itu diterima oleh Allah ketika 11 sampai 20 itu kita menjadi lebih baik daripada 10 hari yang pertama. Nih, 10 hari pertama bisa 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, itu di 10 hari yang kedua 1 juz, 2 juz, 3 juz itu. Kemudian tanda diterimanya kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di 10 hari yang kedua adalah ketika kita berada di 10 hari terakhir, semakin baik keadaan kita. Ibadah kita semakin membaik. Jadi grafiknya itu tidak langsung ke atas, tapi dia landainya itu semakin baik. Tidak set, tapi brek. Nah itu. Jadi grafiknya itu naik pelan, naiknya itu pelan. Nah itu puncaknya itu di walayalin asyar, wal fajri walayalin asyar. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di hitungan akhir Ramadan, 10 hari Ramadan, 10 hari akhir di bulan Ramadan, beliau apa yang beliau lakukan? Yang pertama adalah syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Mengencangkan sarungnya, dikencangkan ikat pinggangnya. Ini kalau bapak-bapak sudah mafhum, mengencangkan ikat pinggang. Jadi dalam urusan-urusan yang boleh saja, urusan-urusan yang mubah, itu kan? Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan diri untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan di 10 hari terakhir, fokus pada ketaatan-ketaatan yang lain. Kemudian yang kedua adalah wa aiqadha ahlahu, membangunkan anggota keluarganya. Itu yang kedua. Jadi anak-anaknya dibangunkan, keluarganya dibangunkan, anaknya, istrinya dibangunkan. Untuk apa? Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan malam-malam akhir di bulan Ramadan. Karena salah satu di antara keterangan dari para ulama bahwa di akhir-akhir Ramadanlah terjadinya daripada Lailatul Qadar. Meskipun manusia tidak tahu di hari yang keberapanya, tetapi para ulama menjelaskan Lailatul Qadar itu terjadi di bilangan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu hatta matla'il fajr, sampai fajar terbit. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Tanazzalul malaikah warruh, malaikat-malaikat turun, demikian pula Jibril biidzni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, dari sekian banyak urusan. Nah, dalam satu pembahasan yang berkaitan dengan takdir, itu salah satu rincian takdir yang Allah Subhanahu wa taala tulis kepada manusia itu salah satunya rincian ketika berada di malam Lailatul Qadar. Rincian takdir hamba sepanjang 1 tahun ke depan. Nah, bagi orang-orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar, kemudian dia banyak meminta ampun kepada Allah, meminta berdoa kepada Allah dari kebaikan-kebaikan yang hendak dia capai selama 1 tahun itu, Allah akan tulis di situ. Maka 1 malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung menjadi tahun, berapa tahun? 83 tahun. 83 tahun. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan adanya Ramadan, dengan adanya Lailatul Qadar. Kalau kita mampu menghidupkan di malam-malam itu, kemudian kita mendapatkan kebaikan di malam-malam itu, kebaikan itu menyamai daripada 83 tahun. Padahal umur kita nyandak 83 enggak? Ya, kita enggak tahu, nyandak bu'ura. Tapi kan kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati bainas sittina ila sab'in. Umur umatku kisaran 60 sampai 70. Wa aqallu man yajuzu dzalik, dan sedikit orang-orang yang bisa melampaui daripada umur itu. Jadi umur kita itu pendek, umur umat Rasulullah itu pendek, fisiknya pendek, umurnya juga pendek. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, gitu. Umurnya panjang, fisiknya tinggi. Umur orang-orang terdahulu itu umurnya panjang, postur tubuhnya juga tinggi-tinggi. Nah, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umurnya pendek, fisiknya juga pendek. Paling tinggi paling berapa? 2 meter itu pun udah jarang. Yang melebihi daripada 2 meter sedikit. Wis pendek, gitu. Fisiknya pendek, umurnya juga pendek. Namun keistimewaannya yang Allah berikan adalah meskipun umurnya pendek, amalnya bisa melampaui daripada orang-orang yang terdahulu. Dengan adanya Ramadan. Dengan adanya Ramadan. Nabi Nuh alaihissalam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa? 1000 tahun, kalau bahasa Al-Quran itu 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun. Panjang enggak Pak itu umur itu? Ya panjang sekali. Jangankan 950 tahun. Kita itu kalau sudah umur 40 itu ada saja yang kita rasakan. Gitu? Baru 40 itu sudah ada saja yang kita rasakan. Apalagi umurnya sudah 60, sudah 70, sudah lebih dari itu. Lebih banyak lagi yang dirasakan. Gitu? Umur 40 itu kadang-kadang jengkulnya sudah pating keletuk. Gitu? Itu umur 40 kadang-kadang pating keletuk. Umur 50 naik ke atas. Boyoke wis jedut, gitu. Ngadeg traweh suwi-suwi yo kaya pan klempuruk, gitu. Pan ngesut awake, gitu. Lebih daripada itu tambah lagi. Bangun dari sujud wis kangelan. Gitu.
Yang kalau masih muda itu bangun sujud itu masih seperti yang biasa kita lihat itu, gitu. Tidak, tangan tidak perlu apa namanya ini, tidak perlu bertumpu ke apa namanya, ke tempat sujud kita. Kalau sudah umur 60-70 kan tangannya harus bertumpu dulu. Yang biasanya naik kalau masih muda, naiknya berbarengan. Set itu kalau sudah 60 itu sudah tangannya di bawah dulu, yang naik pantatnya dulu. Gitu kan? Ikhwati billah ya dirahmati Allah Subhanahu. Namun meskipun umur kita pendek, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan dengan adanya bulan Ramadan. Allah memberikan keistimewaan dengan adanya bulan Ramadan. Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah, jangan sampai kita sia-siakan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala masih pertemukan dengan kita. Dari mana kita mampu mengambil pelajaran dari Ramadan ini? Dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Dari sahabat Thalhah. Suatu ketika ada dua orang laki-laki yang berasal dari Yaman masuk Islam. Dua laki-laki ini adalah sahabat kental. Setelah keduanya masuk Islam, itu sering wirawiri bareng, kesana kemari bareng, seolah-olah tidak bisa dipisahkan. Ini bahasa berbesin apa berarti? Sahabat kental, cetem, jakwir cetem. Jadi kanca, teman dekat. Jadi kesana kemari bareng terus. Hingga pada suatu ketika mereka dihadapkan pada sebuah peperangan. Yang dalam peperangan itu salah satu dari dua sahabat itu meninggal dunia di peperangan tadi. Jadi salah satu dari dua sahabat itu meninggal pada peperangan tadi. Kemudian satu sahabat yang masih hidup, Allah Subhanahu wa taala memberikan umur 1 tahun, memberikan umur kepada satu sahabat yang satunya itu sepanjang 1 tahun. Setelah setahun, kemudian baru sahabat yang kedua itu meninggal dunia. Dan meninggalnya tidak dalam keadaan peperangan. Hingga suatu ketika sahabat Thalhah itu bermimpi bertemu dengan dua sahabat ini di tempat yang sangat indah. Yang oleh beliau dikatakan seolah-olah di surga. Ketika aku mendapati dua sahabat tadi di dalam sebuah tempat yang sangat indah, maka aku dapatkan penyeru. Ada seorang penyeru, ada suara penyeru yang memanggil sahabat yang kedua yang meninggal setelah 1 tahun sepeninggal sahabat yang pertama, dan meninggalnya tidak di medan peperangan. Dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh seorang penyeru tadi. Setelah sekian jarak lamanya, baru sahabat yang kedua yang masuk, yang dia meninggal di medan peperangan baru dipanggil. Setelah sekian lama sahabat yang pertama dipanggil, baru sahabat yang kedua yang meninggal di medan peperangan dipanggil untuk masuk. Ketika sahabat Thalhah bermimpi itu, beliau bertanya-tanya, kok bisa? Seharusnya kan yang dipanggil dulu adalah orang yang berjuang di jalan Allah, dia gugur di medan peperangan, medan perjuangan. Idealnya kan dia dulu yang harusnya dipanggil. Tapi kok malah kemudian sahabat yang kedua yang meninggalnya sejarak 1 tahun setelahnya, kemudian meninggalnya juga bukan di medan peperangan. Hingga apa yang menjadi sesuatu yang mengganjal di hati sahabat Thalhah ini sampai
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya ke sana kemari, tetapi tidak ada jawaban yang memuaskan. Hingga apa yang menjadi ganjalan di dalam hati sahabat Tolhah ini terdengar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah pun panggil sahabat Tolhah. Ada apa denganmu wahai Tolhah? Kok nampaknya kamu seperti orang yang kebingungan? Kemudian sahabat Tolhah menceritakan apa yang beliau lihat di dalam mimpinya. Mengapa orang yang kedua yang meninggal setahun setelahnya itu bahkan meninggalnya bukan di tempat peperangan, bukan di medan perjuangan, tetapi dia dipanggil terlebih dahulu untuk masuk ke dalam surga itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Tolhah, wahai Tolhah, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada sahabat yang kedua itu untuk sholat sepanjang 1 tahun? Ya. Dan bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mempertemukan dia dengan bulan Ramadan? Kemudian sahabat Tolhah mengatakan, ya. Itulah keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada sahabat yang kedua, sehingga dia dipanggil terlebih dahulu untuk masuk. Maknanya sholat itulah yang menjadikan amal kebaikannya bertambah. Ramadan itulah yang menjadikan amal kebaikannya bertambah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hikmah daripada Ramadan. Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah, jangan kita sia-siakan kesempatan yang masih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Karena bisa jadi tahun depan kita tidak ketemu, itu kan bisa jadi saja gitu. Tahun lalu yang mungkin masih bareng-bareng dengan kita, sholat masih bareng, masih runtang-runtung bareng gitu, tetapi ternyata tahun ini sudah mendahului kita. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah tipe-tipe manusia ketika mereka masuk di dalam bulan Ramadan. Nah, kira-kira kita ini berada di tipe yang keberapa? Ikhwati fillah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan perihal puasa itu, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa hambaku itu untukku dan akulah yang akan membalas puasanya. Ini sebuah keistimewaan Ramadan. Keistimewaan daripada amal siam di bulan Ramadan. Puasa itu untuk Allah dan Allah yang akan membalasnya langsung. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan berapa kebaikan yang akan diberikan kepada hamba. Wa ana adzibihi, dan aku yang akan membalasnya. Biasanya baik di dalam Al-Qur'anul Karim maupun di dalam hadis, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang hamba yang melakukan satu kebaikan, terkadang disebutkan balasan-balasannya. Gitu. Orang yang berinfak akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti dengan yang lebih banyak. Orang yang berinfak, orang yang bersedekah, maka infak sedekah yang dikeluarkan itu sebagaimana sebutir padi yang bisa mengeluarkan 7 tangkai, masing-masing tangkai 700, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Banyak gitu tentang keutamaan amal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan balasan-balasannya. Rasulullah SAW juga menyebutkan balasan-balasannya, tetapi ada satu amal solih yang Allah tidak menyebutkan balasannya. Amal apa itu, Pak? Berpuasa. Fa innahu li wa ana adzibihi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan berapa. Dan ini istimewanya daripada saum berpuasa. Allah akan memberikan, melipat gandakan sampai dalam batasan yang kita tidak tahu berapa. Saking besarnya
keutamaan daripada berpuasa. Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah, saking istimewanya Ramadan ini jangan sampai kita rusak dengan perkara-perkara yang remeh. Apa perkara yang remeh itu? Penyakit hati berupa iri, dengki, hasad. Jangan kita rusak keistimewaan dengan itu. Hasad itu kan sepele, gitu. Hasad itu sepele. Tetapi daya rusaknya itu luar biasa, gitu. Tidak hanya menjadikan seorang hamba terhalang dari kebaikan, tetapi hasad itu juga akan merusak kebaikannya. Tidak hanya terhalang dari kebaikan, tetapi hasad itu akan merusak kebaikan. Maka mari kita tata hati kita dengan sebaik mungkin. Terlebih hari ini kita masih di bulan Ramadan dan kita berada di awal-awal Ramadan. Hilangkan kebencian kepada sesama, hilangkan iri hati terhadap sesama, dengki, hasad, hasud, serai, kita hilangkan. Gitu. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah, tapi menghilangkan hasad itu perlu usaha yang sangat keras. Gitu. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita, jangan kita masukkan ke dalam hati kita. Biarkanlah berlalu sebagaimana angin berhembus. Jadi cuma hanya lewat tok, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Oh, jadi pendam dalam hati. Kalau ada orang yang nyakiti itu begitu. Gitu. Tapi angel mboten, Pak. Angel gitu, angel itu. Kalau ada orang nyakiti itu menghilangkan atau menjadikannya lewat di telinga kita, tidak mandek di hati kita, itu angel, Pak. Susah, gitu. Susah betul. Gitu. Melupakannya itu tidak hanya sehari dua hari, sak jam dua jam hilang itu tidak. Tahunan, gitu. Angger deleng wong ki mesti kemutan maning, kan ngoten gitu. Angger deleng wajah ini, ya Allah pernah nyakiti saya, gitu kan. Itu jadi menghilangkannya itu tidak sak jam dua jam sehari dua hari, tahunan itu, Pak. Gitu. Orang kalau udah nyakiti itu, jadi nun sewu, kita jaga lisan kita, gitu. Kita jaga lisan kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Tetapi yang jaga lisan itu ya kadang-kadang angel, ya kadang-kadang gampang, gitu. Kadang-kadang keceplosan, wis direm itu kadang-kadang nyeplos dewek. Gitu. Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu amal yang istimewa jangan sampai kita rusak dengan amal yang tidak berbanding, dengan amal yang tidak berbanding. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meringankan kita masing-masing untuk dapat meningkatkan kebaikan-kebaikan kita. Semakin bertambah hari di dalam Ramadan, semakin baik kita. Semakin bertambah hari-hari di dalam bulan Ramadan, semoga amal kita semakin baik, gitu. Semoga semakin baik, jangan sampai semakin buruk, jangan sampai. Jadi grafiknya naik landai pelan, gitu. Jangan sampai nyungsep, gitu. Jangan sampai nyungsep. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendekatkan kebaikan-kebaikan kepada kita sampai di penghujung daripada Ramadan di tahun ini, bahkan sampai di penghujung daripada usia yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari apa yang bisa kita kaji. Kurang dan lebihnya saya minta maaf apabila ada yang benar datang dari Allah, apabila ada kesalahan berasal dari kebodohan kami, dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.